Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar agan-agan, guys, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua. Saat ini ada yang lagi hits di dunia tabula pot, yaitu menanam pohon pisang dari jantung pisang. Metodenya banyak. Ada yang seperti ini, dia menanam dari bongkahan bakalan buah pisang di akar pohon pisang yang sedang tumbuh. Ada pula yang dimasukkan ke dalam bonggol bekas tebangan pohon pisang, jantung pisangnya dimasukkan ke sana. Dan ada pula yang seperti ini yang akan kita bahas, yang langsung dimasukkan ke dalam pot. Sepertinya ini yang akan lebih efektif. Kita ikuti videonya agar kita lebih mengerti bagaimana cara menanam pohon pisang dari jantung buah pisang. Kalau dulu ini cerita si kancil yang rasanya mustahil, sekarang bisa. Kita ikuti videonya. Oke, videonya diawali langsung pencampuran media dimasukkan ke dalam pot. Setelah 40 hari dia ada anakan pohon pisang. Nah, manis sekali kan kalau ini bisa kalau kita pajang. Oh, dia oke, seperti ini memperlihatkan akarnya. Tapi untuk lebih jelasnya kita harus mengikuti tahap demi tahap dari penanaman pohon pisang dari jantung pisang ini. Kita mulai videonya. Di awal video dia bawa gagang yang ujungnya pengait untuk mengambil jantung pisang. Artinya di sini dibutuhkan jantung pisang yang masih segar, yang baru diambil dari pohon. Dia periksa. Oke, dan masih bergetah. Video berikutnya dia memperlihatkan bahwa dia mengambil daun aloe vera atau lidah buaya, 2 helai, entah batang, 3 batang mungkin ya tepatnya kalau untuk daun lidah buaya ini. Dia mengambil 3 batang daun, apa ini? Bawang bombay. Oke, ini jantung pisang yang tadi dia bawa. Nanti di ujung video kita coba menjelaskan kenapa dia mencampurkan antara 3 batang daun lidah buaya ini dengan si bawang bombay. Dia langsung mengiris. Jadi alat yang digunakan adalah pisau golok yang bisa untuk mengiris, juga talenan. Bahan dan alatnya sederhana sebetulnya, agan-agan semua. Kalau dilihat posisinya sepertinya daerahnya agak-agak kering dan berpasir. Nah, ini dia tadi sudah menyiapkan media yang sudah dia siapkan. Tadi 2 helai daun lidah buaya dia campurkan ke sana. Ini dia coba memotong si bawang bombay. Dia coba iris. Kenapa harus bawang bombay? Kenapa harus lidah buaya? Di akhir video ini nanti coba kita cari tahu. Oke, dia iris. Dia satukan ke media tanam yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dia aduk. Oke, dia aduk terus, Dia membawa pot warna biru. Oke, hasil adukan antara tanah yang bercampur pasir di lingkungannya itu ditambah dengan irisan lidah buaya dan bawang bombay. Oke. Kalau dilihat dari video ini, sepertinya tidak dibutuhkan terlalu basah ya si medianya. Dia mengiris satu lagi yang tadi tersisa dari aloe vera ini. Nah, ini juga mungkin kunci, makanya dia videokan bahwa jantung pisang yang tadi sudah dia potong sebetulnya sudah beres, sudah rapih, tapi dia iris kembali setelah getahnya habis keluar. Dia oleskan dengan gel dari si lidah buaya. Dia oleskan terus ke seluruhnya, dia oleskan terus ke seluruh batang dari si buah
eh, lebih tepatnya ke jantung si buah pisang. Dia lubangi media, dia langsung tancapkan di video ini. Oke. Nah, kalau dilihat medianya tidak terlalu basah, dia tinggalkan. Dia bawa keranjang. Dia bawa keranjang, kayaknya udah mau langsung panen. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia menyiram sepertinya secukupnya, tidak langsung dituang air ke si jantung pisang itu, karena pisang ini memiliki kadar air yang sangat tinggi. Khawatirnya kalau terlalu basah, dia akan membusuk. Jadi hanya sekedar diciprat-ciprat agar tidak terlalu kering. Oke. Keranjangnya dipakai untuk tutup agan-agan. Saya pikir mau panen dia sekalian di video ini. Ternyata, waduh, dibuang juga. Mungkin tidak berfungsi, mungkin tidak sesuai apa yang dia maksud. Akhirnya dia tutup menggunakan daun pisang. Oke, daun pisang yang masih sangat segar-segar, dia tutup. Oke, dia tinggalkan. Ini hasil dari yang tadi dia tutup itu. Oke, ini muncul 40 hari kemudian katanya. Ada gambar kucingnya juga. Ini dia datang lagi nih. Dia datang ke, nah ini daun pisang yang tadi di video awal segar, sekarang mulai layu. Dan ini bercerita 40 hari katanya. Nah, terlihatlah. Ini mulai terlihat ada anakan pohon pisang. Ada tunas pohon pisang baru. Coba kita lihat. Wow, keren agan-agan. Cantik sekali kalau ini kita tinggal pindahkan ke pot yang bisa dipajangkan di rumah kita, menambah estetika di rumah kita. Ini tanaman-tanaman liar yang tumbuh 40 hari belakangan, dan kalau dilihat dari ada bunga pisang yang sekitar 40 hari itu mulai layu juga. Coba kita lihat lagi apa yang dia lakukan. Oke, kembali ke video si jantung pisang. Dia coba bongkar apa sebetulnya yang akan dia lakukan. Dia mencoba memperlihatkan bahwa jantung pisang ini sekarang mempunyai akar. Dia punya akar, dia tumbuh. Dia angkat. Dan wow. Ini keren agan-agan. Di sini terlihat bahwa akarnya akar segar yang memang baru dikeluarkan dari dalam tanah. Ini juga anakan pohon pisangnya itu masih segar terlihat. Tadi saya khawatir kalau ini anakan pohon pisang ini hasil tempelan. Tapi kalau ini hasil tempelan, pastinya si anakan pohon pisang ini sudah layu, sudah nggak segar lagi. Dia coba bersihkan. Dia memang berakar. Ini berakar. Oke, dia ini mencoba memperlihatkan akar aslinya. Dia mencoba memperlihatkan akar aslinya ini. Nah, ini mulai menarik. Dia coba mengeluarkan pot yang lebih besar dan media tanam sudah mulai dimasukkan. Nah, terlihat jelas ini ada dua jenis media tanam. Itu biasanya yang bawah itu tanah asli yang banyak mengandung unsur hara, katakanlah seperti itu. Nah, sementara yang bagian atas ini biasanya tanah yang disebut dengan media tanam yang sudah dicampurkan kurang lebih dengan gel aloe vera tadi, dengan irisan bawang,
terkadang diberi kokopit, terkadang juga diberi pupuk kandang. Apa yang akan dia lakukan coba? Dia masukkan dua-duanya, bagus ini kayaknya, langsung manis ini kalau bisa masuk terus dipajang. Oh, dipotek. Ternyata sama dia dipotek cuma diambil satu. Dia ambil satu. Nah, kembali kalau kita perhatikan, media tanam ini nggak basah ya. Mungkin lembab. Betul, kalau lembab terlihat lembab. Ini karena dia pasir dan terlihat lembabnya terlihat gitu. Media tanamnya dia pasir. Emang tanahnya berpasir mungkin di sana. Tetap dia siram. Tapi tidak sampai becek karena pohon pisang ini kadar airnya banyak, jadi dia mudah untuk membusuk kalau kelebihan air. Dia tinggal. Ini hasilnya. Sik ya, keren ya. Kalau nggak tahu ceritanya, kayaknya anak pohon pisang biasa yang langsung dipindah aja ke pot. Tapi kalau tahu ceritanya dan tadi jantungnya disimpan juga, kayaknya akan jadi sesuatu gitu. Oh, video berlanjut 12 minggu kemudian katanya. Kurang lebih 3 bulan berarti. Dan ternyata coba lihat agan-agan, guys semua, pohonnya sudah mulai berbuah lagi. Keren. Meskipun ini tidak optimal, dia kecil karena memang ditanam di pot, tapi dia berhasil untuk berbuah. Dia bersihkan, dia rapihkan. Pohon pisangnya tumbuh setelah 12 minggu kemudian dan memiliki jantung lagi dan berpisang lagi. Ini sungguh menarik video ini. Kalau sekiranya informasi dari video ini dianggap bermanfaat, dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan kalau memang ada yang harus dikomentari, merasa harus dikomentari, isi di kolom komentar. Insya Allah nanti kami jawab semampu kami. Kalau belum ketemu jawabannya, akan kita cari jawabannya. Seperti itu videonya, dan ini seperti janji tadi saya, bahwa kenapa dia menggunakan aloe vera dan kenapa dia menggunakan campuran dengan bawang bombay. Jadi kandungan lidah buaya ini dia punya unsur mikro dan makro. Jadi unsur hara makronya ini, si lidah buaya punya kalium, punya kalsium, punya magnesium gitu kan. Sedangkan untuk unsur mikronya, lidah buaya ini punya unsur seperti ferrum yang biasa disebut Fe, ada mangan, ada kufrum Cu, ada juga tembaga Cu, ada juga dia mengandung zinc, zinc, seng, Zn biasanya. Jadi si lidah buaya ini juga dianggap dia sebagai pupuk alami yang bisa menjadikan tanaman terangsang. Jadi ada istilah ZPT, yaitu zat perangsang tumbuh. Nah, ini yang penting nih. Dia itu si lidah buaya punya hormon auksin, dan si lidah buaya juga punya hormon giberelin. Jadi kalau kita punya tanaman yang sudah berpot, yang kita sayang, yang kita cinta, itu bisa ditambah di irisan si lidah buaya di atas potnya. Nanti akan menyuburkan tanah itu dengan sendirinya. Jadi nggak melulu bawangnya itu harus bawang bombay, bisa juga bawang merah. Karena mereka berlapis-lapis. Nah, lapisan ini mudah kering dan menua. Dia bisa berfungsi sebagai mulsa. Jadi mulsa ini adalah bahan penyubur tanah yang bisa merangsang percepatan pertumbuhan akar pada tanaman yang di stek. Nah, kenapa seperti itu? Karena mengandung kalsium dan kalium. Jadi bawang bombay dan bawang merah ini dia bersifat antimikroba. Jadi pertumbuhan akar akan dikawal terus dengan si antimikroba ini bila ada gangguan dari media tanam yang kurang sehat.
Nah, agan-agan kurang lebih seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan terus video di channel kami ini. Kami akan berusaha tetap menampilkan video-video informatif dan ditambahi dengan keterangan-keterangan yang mudah untuk diserap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.